Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan
semua. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari sekali aja kita semuanya untuk menyiapkan hati kita, pikiran, jiwa, roh dan tubuh kita dalam tangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian. Bawa hormat dari dalam hatiku, menyatakan kebenaran bahwa tanpamu ku tak dapat hidup. Ucap syukur atas anugerah yang terbesar. Kau berikan hidupmu agar ku beroleh hidup yang baru. Yesus, kau angkatku dari kegelapan dan kau bawa aku ke dalam terang-Mu. Engkau menuntunku di jalan yang benar. Itulah anugerah terbesar dalam kehidupanku. Mari saya undangin semuanya untuk berdiri. Ku bawa hormat dari dalam hatiku, menyatakan kebenaran bahwa tanpamu ku tak dapat hidup. Ku ucap syukur atas anugerah yang terbesar. Kau berikan hidupmu agar ku beroleh hidup yang baru. Yesus, kau angkatku dari kegelapan dan kau bawa aku ke dalam terang-Mu. Engkau menuntunku di jalan yang benar. Itulah anugerah terbesar dalam kehidupanku. Yesus, kau angkatku dari kegelapan dan kau bawa aku ke dalam terang-Mu. Engkau menuntunku di jalan yang benar. Itulah anugerah terbesar dalam kehidupanku.
dan Kau bawa aku ke dalam terang-Mu. Engkau menuntunku di jalan yang benar. Itulah anugerah terbesar dalam kehidupanku. Yesus, Kau angkatku dari kegelapan dan Kau bawa aku ke dalam terang-Mu. Engkau menuntunku di jalan yang benar. Itulah anugerah terbesar dalam kehidupanku. Yesus, Kau angkatku dari kegelapan dan Kau bawa aku ke dalam terang-Mu. Engkau menuntunku di jalan yang benar. Itulah anugerah terbesar dalam kehidupanku. Itulah anugerah terbesar dalam kehidupanku. Itulah anugerah terbesar dalam
Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus memegang setiap kehidupan kami. Sampai malam ini kalau kami ada, bukan karena kuat kami, bukan karena kehebatan kami Bapa, tapi kami percaya semua karena pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menaikkan pujian kami boleh menaikkan syukur kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan pada malam hari ini kami mau bersuka cita, kami mau bersorak, memuji Engkau, meninggikan Engkau. Karena kami tahu Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bertahta di atas pujian kami Bapa, karena kami mau menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan, silakan duduk. Mari sama-sama kita bersuka bagi Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mari satu pujian lebih dari nafas semua. Terima kasih. Pegang tanganku
berjalan di sampingmu Bapa, seumur hidupku tidak dapat hamba Tuhan yang menjadi permohonan kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Peganglah tangan kami selalu seumur hidup kami, agar kami tidak salah melangkah, agar kami tidak salah dalam perjalanan hidup kami mengiring akan Engkau. Karena itu patut kami bersyukur kepadamu, karena kami ada malam ini, karena Engkau selalu menuntun langkah kami, Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu merahmati kami, sehingga kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu, di altar-Mu yang kudus, menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Kami ada malam ini karena anugerah terbesar yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberi nafas hidup bagi kami. Kami masih bernafas sampai detik ini karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu. Kami tidak bisa membalas semua yang Kau buat bagi kami. Kami hanya berkata, Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Kiranya setiap pujian,
penyembahan kami, tepukan tangan kami yang kami sudah persembahkan kepadamu merupakan dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih, saatnya siap kami untuk mendengar, menerima kebenaran firman-Mu. Apapun bentuk firman-Mu, kami percaya itu adalah kebutuhan kami. Sucikan, kuduskan kami, urapi kami, umat-Mu yang mendengar, hamba menyampaikan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam kekuatan penguasa yang mengalihkan perhatian kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya kehadiran kami mendatangkan kehadiran Tuhan. Berikan hati, pikiran, telinga seorang murid. Kami duduk tenang dan diam menerima berita firman-Mu. Firman Allah adalah perkataan Allah yang hidup dan berkuasa untuk menolong dan memberkati kami. Kami siap mendengar firman-Mu dan menyampaikan serta melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Allah sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan, selamat malam bagi kita semua. Selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi terima kasih bagi orang tua kami, Ibu Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Max dan seluruh staf yang sudah memberikan kesempatan, kepercayaan buat saya untuk menyampaikan firman Allah. Tadi pagi saya berbicara dari bagaimana Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia adalah mereka yang melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Maka mereka bisa melihat di sana Tuhan terus turut campur tangan untuk memberkati mereka yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Malam hari ini saya akan berbicara dari bagaimana status kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Mari kita melihat bersama satu ayat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama, satu ayat yaitu ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang ke-12, sekali lagi jika Bapak Ibu tidak keberatan dengan kasih Kristus, kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang ke-12 yang sudah dapat katakan amin. Sama-sama kita membaca pada hitungan ketiga, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu percaya di dalam nama Yesus? Kita mencatat ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, maka manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Amin. Kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Saya percaya Anda dan saya ada malam ini karena kasih karunia Allah. Efesus berkata, dulu kamu mati karena pelanggaran dan dosamu, tetapi sekarang kamu hidup oleh karena anugerah Allah. Dulu kita mati karena dosa kita. Sebelum kita terima dan percaya Yesus, kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam berbagai kejahatan. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, ketika Yesus datang ke atas dunia ini, karena kasih-Nya begitu besar bagi dunia,
Sehingga dia katakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan mereka memperoleh hidup yang kekal. Jadi ketika Anda dan saya percaya terima Yesus, maka di sana ada janji Allah tentang kehidupan yang kekal itu. Tetapi malam ini kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan, Alkitab mencatat khusus buat saudara dan saya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anda sudah menerima Yesus? Anda sudah menerima Yesus? Ada 2 orang yang menerima Yesus. Anda sudah menerima Yesus? Status Anda berubah menjadi anak-anak Allah. Katakan amin. Haleluya. Setelah kita terima Yesus, setelah kita percaya Yesus, setelah kita ditebus oleh darah anak domba Allah, status kita berubah adalah menjadi anak-anak Allah. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kalau status sebagai anak Allah, apa yang kita mau lakukan sebagai seorang anak? Dia katakan dia memberi kuasa. Kuasa berbicara dari otoritas. Otoritas dari tempat yang maha tinggi. Ia sudah berikan buat saudara, dia sudah berikan buat saya. Otoritas kuasa dari Allah buat saudara dan saya. Pertama adalah supaya kita yang sudah diselamatkan harus menjadi saksi. Benar? Harus menjadi saksi. Untuk itu dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 Alkitab mencatat dan mengajar, menyampaikan, memberitahukan kepada kita dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Berarti tidak sekedar kita terima Yesus, tidak sekedar kita ditebus, tapi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada visi Tuhan yang dia taruh dalam hidup saudara dan saya. Visi dan misi Tuhan buat saudara dan saya adalah menjadi saksi di Yerusalem, Yudea dan seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya kelahiran Maluku, Tuhan bawa jadi saksi di Sulawesi Selatan. Tuhan pilih menjadi saksi di Sulawesi Selatan, melayani Tuhan. Saya bilang sama jemaat begini, jadi saksi bukan berarti saudara juga akan berkhotbah seperti kami, hamba-hamba Tuhan yang diberikan memang mandat kepercayaan pilihan Tuhan untuk kami berdiri dan berkhotbah. Tidak semesti seperti itu, tapi menjadi saksi adalah di mana engkau berada. Dalam setiap komunitasmu, engkau ada di kantor di sana, engkau jadi saksi. Dengan apa? Tutur katamu, sikapmu, tindakanmu, dunia boleh lihat dan percaya dia anak-anak Allah. Haleluya. Kenapa? Karena sekarang akhir zaman begitu banyak anak-anak Tuhan yang mudah terpengaruh, mudah jatuh dalam dosa, mudah memperjualbelikan keselamatan, mudah meninggalkan Tuhan,
udah jauhkan diri dari Tuhan. Tetapi malam ini saya mengatakan bagi kita semua, Anda sudah diberi kuasa. Anda patut menjadi berkat. Anda harus menjadi saksi. Betapa indahnya langkah kakimu dimanapun engkau berada. Di sana ada orang lain diberkati oleh Tuhan. Di sana ada orang lain dapat melihat dari kehidupan kita, dari sikap kita, dari cara kita, dari tindakan kita. Mereka boleh melihat ada kuasa itu di dalam diri kita. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa itu kita berkata tidak mungkin? Itu mungkin karena ini janji Tuhan bahwa kuasa itu sudah berikan bagi Anda dan saya untuk menjadi saksi. Dia tidak akan memberikan kepada saudara dan saya untuk kita memperlengkapi kita dengan kuasa itu. Kuasa firman Allah. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita membawa orang lain datang kepada Tuhan. Alkitab mencatat dalam Roma pasal 1 ayat 16, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil atau kekuatan firman Allah ini hidup di dalam saudara dan saya. Tertera di dalam hati saudara dan saya. Menghidupi kehidupan saudara dan saya. Saya mengatakan bahwa keadaan boleh susah. Keadaan boleh banyak tantangan masalah hidup. Tetapi anak-anak Tuhan ketika menghidupi hidup mereka dengan firman Allah. Firman yang hidup itu menghidupi kita. Dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena itu visi misi Allah. Tujuan Allah menyelamatkan kita. Tidak hanya kita sudah diselamatkan sampai situ saja. Yerusalem dan seluruh Yudea. Sampai Samaria dan seluruh ujung bumi. Mulai dari keluarga kita. Amin. Mulai dari keluarga kita. Mulai dari rumah tangga kita. Kita menjadi berkat antara satu dengan yang lain. Suami menjadi berkat bagi istri. Istri menjadi berkat bagi suami. Anak-anak menjadi berkat bagi orang tua. Orang tua menjadi berkat bagi anak-anak. Kemudian ketika keluar di luar sana. Sama-sama kita jadi berkat buat orang lain. Hanya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk kita dipermuliakan. Tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Kita memperlengkapi hidup kita dengan kuasa firman Tuhan. Yesus 6 ayat 10 berkata, hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasa firman Allah ini harus hidup di dalam kita. Harus menyerap di dalam kita. Harus memenuhi kehidupan kita. Menguasai kehidupan kita. Sehingga kuasa ini melindungi kita. Kapanpun dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa kuasa itu akan menyertai kehidupan kita. Kemudian status seorang anak adalah mendapat prioritas pertama. Perhatian utama. Bapak Ibu saya percaya pernah menjadi seorang anak. Sesudah itu Bapak Ibu menjadi seorang ayah dan ibu bagi anak-anak. Pasti perhatian saudara adalah tertuju bagi anak-anak saudara. Perhatian saudara, prioritas saudara, apapun itu yang terjadi, masalah apapun terjadi, maka saudara akan tetap menaruh perhatian kepada anak-anak saudara. Karena mereka adalah anak-anak saudara. Anda dan saya adalah anak-anak Bapa di surga. Amin. Saudara dan saya adalah anak-anak Bapa di surga. Anak Allah berarti anak Bapa di surga. Tentunya perhatian khusus Allah kepada anak-anaknya. Dia memprioritaskan anak-anaknya. Dia menjaga anak-anaknya. Dia melindungi anak-anaknya. Karena itu dia berkata,
anak-anak saudara. Kalau saudara punya anak, walaupun saudara punya berlian, saudara punya emas bisa hilang, saudara tidak peduli. Tapi kalau anak saudara hilang, pasti saudara akan berusaha untuk mencari. Ataukah kesedihan, kekhawatiran itu akan menimpa, duka cita itu akan menimpa saudara. Yesus berkata dalam firman Allah, Yesaya 45 ayat yang keempat, 43 ayat yang keempat berkata bahwa oleh karena engkau berharga di mataku, maka aku ini mengasihi engkau. Anda dan saya adalah orang-orang yang paling berharga di mata Tuhan. Karena itu hargai keselamatan dan kuasa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan kalau kita adalah anaknya, kalau kita berharga di matanya, kita percaya perhatian Allah terus tertuju kepada saudara dan saya. Karena kita anak-anak atau orang-orang yang berharga di matanya. Mazmur 91, kalau kita berharga di matanya, maka dia akan menjaga kita lebih dari segala apapun di dunia ini. Kita lebih diprioritaskan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Mazmur 91, firman Allah mencatat dalam hidup kita pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12, ayat yang ke-13. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulat tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Haleluya. Ini janji Tuhan bagi anak-anaknya. Dia akan berkata, oleh karena kamu berharga, maka kamu diprioritaskan. Kamu mendapat perhatian penuh dari Tuhan. Bapak, Ibu, seorang anak pejabat, tentunya dia selalu mendapat pengawalan. Seorang pejabat mendapat pengawalan. Dari dia kemanapun berada, dia dikawal oleh pasukannya. Setiap anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga, setiap langkah kita, Tuhan berkata, dia perintahkan malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan kita. Haleluya. Saudara, saya merasa percaya bahwa saudara juga sudah alami ketika ada bencana alam, gempa bumi di Sulawesi Barat ini. Bahkan kita semua ditimpa dengan COVID yang berapa tahun yang kita sudah lewati. Tetapi kita akan melihat bahwa di tengah kesulitan, di tengah masa-masa sukar itu, kita percaya bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dia telah melindungi kita, sebab Ia katakan, Ia perintahkan. Kalau pejabat mengadakan perjalanan, pasti dia perintahkan pasukan untuk menjaganya, untuk mengawalnya. Kita anak-anak Bapa di surga. Bapa di surga adalah penguasa seluruh alam ini. Segala kuasa ada di tangannya. Amin. Ada kuasa di tangannya. Ketika dia perintahkan malaikat ke sana, karena ada anak-anak Tuhan yang ada di Mamuju sana, lindungi mereka, tapang mereka dengan tanganmu, sehingga mereka tidak tergantung pada batu, mereka tidak jatuh, mereka lewati ada ular, mereka lewati ada iblis di depan, ada tantangan, ada malapetaka di depan. Tetapi Ia berkata, malaikat Tuhan menaungi menjaga engkau di segala jalanmu.
Haleluya. Bangga punya Allah seperti Allah yang kita sembah malam ini. Bangga menjadi anak Bapa di surga. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Seringkali kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita di sewaktu yang dalam keadaan yang senang, kita enjoy. Kita merasa kita orang kuat, kita bisa, kita setia buat Tuhan. Tapi belum kalau kita mengalami masalah hidup. Belum ketika kita mengalami tantangan. Masihkah kita masih setia bagi Tuhan? Masihkah kita masih komitmen untuk setia kepada Tuhan? Seringkali kita lalai. Seringkali kita lupa kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, sekalipun seorang ibu bisa melupakan anak dari kandungannya, tetapi Yesus tidak akan melupakan engkau. Itu janji Tuhan. Di hari-hari ini tidak semakin membaik. Semakin menambah kejahatan. Semakin menambah tantangan. Semakin menambah hal-hal yang menakutkan kita. Ketika setiap hari kita melihat di sosial media. Begitu banyak hal yang menakutkan kita. Takut untuk melangkah. Karena itu kita punya kekuatan hanya di dalam Yesus Kristus dan firman-Nya. Dan kita sudah percaya apapun itu yang terjadi. Kuasa itu Tuhan sudah anugerahkan kita. Kita sudah punya kuasa otoritas. Kita sudah percaya Dia akan menjanjikan itu dalam kehidupan kita. Untuk itu Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata bahwa kuasa atau roh yang ada di dalam saudara dan saya lebih besar dari segala kuasa yang ada di luar sana. Yang ada di dunia ini. Yaitu kuasa Tuhan di dalam kekuatan Allah Rohul Kudus. Yang Dia curahkan bagi kita. Yang telah Dia berikan bagi kita. Yang telah Dia memperlengkapi kehidupan kita. Jadi anak-anak Allah. Dia sudah memberikan kuasanya kepada kita. Sebagai terakhir di dalam Roma pasal yang ke-8. Haleluya. Ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Yang akan menerima janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita tidak hanya diberi hak kuasa, tetapi ahli waris. Menerima janji-janji Allah. Janji Allah untuk menyertai kita. Janji Allah untuk memberkati kita. Janji Allah untuk melindungi kita. Janji Allah untuk memakai kita sebagai alatnya untuk menjadi berkat dan menjadi saksi bagi orang lain. Sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada berbagai hal yang menjadikan rintangan bagi kita. Tetapi jika kita lewati semuanya, maka kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Bapa di surga. Untuk itu Dia berkata, bunga di padang Dia hiasi, burung di udara Dia pelihara. Apatah lagi saudara dan saya, kita juga dipelihara oleh Tuhan. Kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Sebelum saya kembalikan, saya rindu kita nyanyikan itu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi bagi kita. Apapun itu yang silih berganti terjadi. Dan saya percaya kasih Tuhan tetap abadi. Tidak berubah, kekal bagi saudara dan saya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan.
tetapi itu terus mengalir untuk memberkati, menyertai kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Jika saudara merasa diberkati dengan firman Allah, sama-sama kita bangkit berdiri sambil kita nyanyikan pujian ini. Amin Tuhan, terima kasih. Akan Lalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dari awal sama-sama kita katakan, akan
oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini hambanya telah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudusnya memateraikan firman Tuhan ini dalam hati. Status saya dan saudara sudah berubah. Dari kita adalah orang-orang hukuman. Dari kita adalah musuhnya Allah. Dari kita adalah orang-orang yang durhaka. Kita adalah anak-anak yang harus binasa karena dosa. Tetapi ketika Yesus datang, Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Status kita sekarang sudah berubah menjadi anak-anak Allah. Kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa untuk memberitakan Injil. Kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Dimanapun kita berada. Di sekolahmu kah? Di kampusmu kah? Di tempat engkau bekerja, di kantor, dimanapun kita berada. Ingat, saya dan saudara adalah saksi-saksi Kristus. Kita harus memberitakan Injil. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Haleluya, haleluya. Ini status saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang harus menjadi saksi. Kita sudah diberikan kuasa oleh Allah untuk menjadi saksi. Dan kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena statusmu, statusku, status kita. Kita dijadikan anak-anak Allah. Kita menerima kuasa. Kita menerima eksosia. Kita menerima otoritas daripada Allah. Menjadi anak-anak Allah. Untuk menjadi saksi. Dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Mari bersyukur untuk status yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Tatkala kita percaya kepada Yesus, status itu berubah. Kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya. Mari nyanyikan terus repujian ini. Tuhan selalu menolong dan dengan kasih Kristus. Saya mengundang Bapak Yohanes Lea Mandung untuk memimpin kita dalam doa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Haleluya, terima kasih Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai, haleluya. Dia mengenyangkanku, meliharaku seumur hidup. Haleluya. Dia mengenyangkanku, meliharaku seumur hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan dan kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Kalau pada malam hari ini Engkau telah memperkenankan kami untuk menaikkan pujian syukur kepadamu.
Terlebih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu adalah firman yang berasal daripada Engkau. Firman yang telah diurapi sehingga akan merubah setiap sendi-sendi kehidupan kami untuk lebih baik di hadapan hadirat-Mu. Bahkan Tuhan, terima kasih bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, sebagai tugas kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dimanapun keberadaan kami Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu karena kekuatan ada dalam kami, karena berasal daripada Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa telah memperhatikan kami, telah memberikan otoritas kepada kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, karena kami adalah ahli waris-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu di dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, sidang jemaat yang beliau tinggalkan Engkau berkati Tuhan, supaya di dalam pelayanan beliau selalu ada berkat di dalam sidang jemaat, bahkan terhadap hamba-Mu akan menjadi lebih hari lebih Tuhan menjadi berkat buat orang lain dimanapun saja hamba-Mu berada Tuhan. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang seberapa banyak yang kami hadir pada malam ini, yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan selalu menyertai kami di dalam menjalankan akan kewajiban kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Mungkin ada umat-umat sidang jemaat-Mu yang ada juga di rumah, Tuhan berkati Tuhan, yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami. Kami yakin dan percaya melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami semua akan mendapat berkat kekuatan daripada-Mu untuk hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Lanjut daripada ibadah kami akan membawa korban persembahan kami. Bahkan mungkin ada umat-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu yang membawa milik-Mu. Kiranya Tuhan Engkau lihat dari tempat maha tinggi. Engkau akan memberkati semuanya karena untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah menjadi doa dan harapan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan saudara-saudara, dan kita akan memberikan korban persembahan, dan saya persilakan bagi yang bertugas untuk membawa pundi-pundi. Haleluya. Seperti orang yang bermimpi,
Kita akan mendengarkan warta secara manual. Dan untuk ibadah raya minggu depan, pemimpin pujian Ibu Vera Chombing, musik Pendeta Max, Gideon, Stefan, Tria, singers Bapak Otniel Siahaan, dan Ibu Yohana Medi, Rebana, Erin, Reren, Vanessa, multimedia, tim multimedia, kolektan, dan kolektan Ibu Rini Siahaan, Ibu Hernita dan Ibu Hernita Ismai, Aser, Bapak dan Ibu Aris Redi. Dan untuk ibadah Raya pertama dan pukul. Inilah judul pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Vera Sihombing, musik Pendeta Max, Gideon, Stephen, dan Tria. Singers Bapak Daniel Siahaan dan Ibu Yohana Medi. Rebana, Erin, Reren, dan Vanessa. Multimedia tim multimedia. Kolektan Ibu Erni Mosialu dan Ibu Hernita Ismai. Asher Bapak Ibu Aris Redi. Jadwal pelayan ibadah raya. Mohon maaf kesalahan teknis ya pada online kita. Saya perlu informasikan tadi siang saya dapat informasi dari salah seorang jemaat di GPDI Palu. Kalau Tuhan berkenan pada tanggal 16 bulan Agustus ini kita akan kedatangan tim field trip dari GPDI Gajah Mada Palu. Mereka akan berkunjung di kurang lebih 5 atau 6 sidang. Tanggal 15 di Karosa, tanggal 16 di Mamuju ini, tanggal 17 di Polewali, 18 di GPDI Orobua, Mamasa, dan 19 di Sumarorong, GPDI Sumarorong. Jadi mereka akan tur pelayanan dan puji Tuhan mereka hadir di tempat ini pada tanggal 16 Agustus, 1 hari sebelum hari kemerdekaan. Jadi tujuan mereka untuk bersama-sama mereka boleh beribadah, melayani kita, jemaat yang ada di tempat ini. Jadi saya mendahului informasi ini sebelum kegiatan
kegiatan ini. Jadi untuk tanggal 16 Agustus kita akan kedatangan tim dari Palu. Mereka akan bersama-sama dengan kita untuk melayani, mengambil bagian dalam pelayanan. Jadi saya informasikan lebih awal kepada kita supaya baik jemaat di tempat ini bisa mempersiapkan diri untuk kehadiran daripada jemaat, khususnya tim Pelprip GPDI Gajah Mada Palu. Yang kedua, kami informasikan untuk pelaksanaan musyawarah daerah kita sudah berjalan pada hari Selasa sampai hari Rabu kemarin. Puji Tuhan, saya sebagai ketua panitia pelaksana musda ini mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi baik dalam doa maupun doi, ya, sehingga pelaksanaan musyawarah daerah ini boleh terlaksana berjalan di dalam kehendak dan pimpinan Tuhan, sehingga salah satu agendanya adalah memilih ketua majelis daerah. Puji Tuhan, Bapak Pendeta Yance Amba GPDI Gembala Sidang GPDI Paladan Mesawa boleh terpilih menjadi ketua majelis daerah Sulawesi Barat periode 2022 sampai 2027. Dukung terus pemimpin kita dalam doa, sehingga biarlah dalam kepemimpinan daripada Pendeta Yance Amba bersama dengan rekan-rekan yang sudah ditunjuk menjadi pengurus dan biro-biro boleh dapat menjalankan tugas dengan baik dan kemuliaan Allah dinyatakan untuk Sulawesi Barat ini. Saudara, dukung dalam doa. Ada satu tempat di daerah Kalumpang yang sedang kita rintis untuk pelayanan, mengembangkan pelayanan yang ada di Sulawesi Barat ini, khususnya daerah Kalumpang. Berdoa supaya di sana pun di tempat itu ada juga sidang baru yang akan dibuka. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Pendeta Betty Tasane, Gembala GPDI Lembah Harapan Parepare, yang sudah mengambil bagian pelayanan baik ibadah pagi maupun ibadah malam hari ini. Tuhan memberkati, titip salam untuk jemaat Tuhan yang dilayani. Tuhan memberkati dalam tugas pelayanan. Biarlah kemuliaan Allah boleh dinyatakan pun di tempat pelayanan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua yang boleh hadir. Mungkin ada yang baru pertama kali di tempat ini. Saya mewakili staf pelayan, hamba Tuhan, gembala, mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Doa kami, Tuhan terus memberkati dan menyertai kita semua. Puji Tuhan, itu saja tambahan dari saya. Kita akan akhiri ibadah kita. Dan mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Akan tutup ibadah kita pada malam hari ini, dan doa tutup akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Terima kasih. Terima
Kami naikkan pujian dan syukur kepadamu malam hari ini. Karena Tuhan sudah melawat kami. Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya seberapa banyak umat-Mu yang hadir malam hari ini, baik yang ada di dalam ruangan ini, bahkan mereka yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka. Tuhan, berkat yang sama turun atas mereka, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus, dan yang membutuhkan pertolongan ditolong, diberkati oleh Tuhan. Kesempatan malam hari ini Bapa, kami berdoa buat Bapak kekasih Bapak Nakamura yang sementara dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan, tangan-Mu terulur dan mencapai bagian tubuh yang sakit. Kami satukan hati kami panggil nama-Mu di dalam nama Yesus. Sakit penyakit dilalukan. Tuhan, angkat segala penderitaan, ganti dengan sukacita, kesembuhan yang dikerjakan oleh kuasa firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Sekali lagi memberkati setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini. Tuhan memberkati dalam segala tugas-tugas pekerjaan, baik sebagai mahasiswa, sebagai pegawai negeri, bahkan sebagai apapun ya Bapa, sebagai aparat keamanan, diberkati oleh Tuhan dalam tugas-tugas yang diembankan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Biarlah kiranya kita kembali ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus akan menyertai kita terus dari saat ini, bahkan sepanjang malam. Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.